Salam damai, salam bahagia selalu untuk semuanya. Hari ini ketemu dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Ini ada pengalaman baru dari teman saya. Oke, kita langsung saja masuk ke pengalaman teman saya. Ada tulisan, kalau ini ditulis oleh teman saya sendiri untuk memudahkan pembahasan. Sebenarnya judulnya adalah, bukan judul. Dari pengalaman itu, ternyata ini ada konsep cabang di akhir zaman, konsep cabang dari Tuhan di akhir zaman itu salah satunya anak buahnya PD. PD itu pemimpin dunia. PD Strat petugas akhir zaman. Hari Minggu 3 April 2022 jam 6.06.006 WIB. Kronologi pagi hari ini saya melanjutkan untuk membantu cabang konsep Tuhan. Seperti sebelumnya, saya menunjukkan sebuah list. Yang 10 list per 5 nominasi itu belum selesai ya. Saya menunjukkan sebuah list dan bertanya kepada Dewi Saraswati. Pilih yang mana, Saraswati? Dewi Saraswati menjawab, pilih pemimpin dunia dong. Akhirnya saya menunjukkan kepada Dewi Saraswati list cabang konsep dari pemimpin dunia. Dewi Saraswati menunjukkan pada list yang pertama, yaitu petugas akhir zaman. Saya berhadapan-hadapan dengan Dewi Saraswati. Dia sedang bermain ayunan, lumayan kencang. Dianya siapa? Saraswati. Kayak orang bermain ayunan yang sangat kencang. Dia berani begitu karena punya sayap kali ya. Jadi enggak takut jatuh. Muter-muter, gak takut jatuh paling Saraswati. Biasanya terbang ke aneka dimensi si Saraswati ini. Saya bilang kepada Dewi Saraswati, kita menunggu Panglima Langit dan Bumi dulu ya. Dewi Saraswati mengangkat tangannya dengan bergaya, oke. Saya pun mencari Panglima Langit dan Bumi dan terlihat dia sedang berjalan dari langit menuju kepada bumi. Berjalan. Enggak terbang ya, tapi terlihat berjalan. Danio, awakmu ke langit itu amek melaku. Enggak tahu ketika teman saya melihat Dewi Saraswati, Panglima Langit dan Bumi itu berjalan. Tapi jalannya tokok langit ke bumi, jangkane sak piro. Jadi awan itu bisa dijadikan tumpuan atau angin bisa jadi tumpuan, mungkin saking saktinya itu Panglima Langit dan Bumi.
Tiba-tiba Panglima Langit dan Bumi sudah ada di belakang saya. Berarti teman saya ini ketika melihat sempat menoleh yang lain ya. Kan di situ kan tiba-tiba. Loh, ini ceritanya. Padahal barusan saya lihat kok sudah ada di belakang saya. Iya, nampaknya kayak berjalan. Tangan Panglima Langit dan Bumi ada di bahu saya. Tercium baunya. Seperti orang yang baru mandi. Dan kali ini pada saat saya melihat Panglima Langit dan Bumi, dia sedang memakai kacamata. Baunya kayak apa ya? Seger. Oh. Pas di apa baumu dipegang begitu, dudono nek deebar adus. Baunya pakai sabun apa itu? Masa pakai itu apa? Daun sirih. Jadi seger. Oh, lebih lembut. Baunya itu kira-kira bau sabun atau bau apa? Bau sabun. Sabun apa kayaknya itu? Sabun buat tangan. Batangan. Oh, kira-kira itu. Kira-kira. Sabun lup. Apakah karena ini pandemi? Jadi PLB juga ngewe sanitizer. Mungkin nampak di PLB, wah teman saya kena COVID itu. Biar gak kena, gak nular. Kalau iya, jangan-jangan ada jiwa kita yang kena COVID. Kita lanjut aja kronologinya. Saya bertanya, habis ngapain Panglima Langit dan Bumi? Panglima Langit dan Bumi menjawab, tadi sedang mengawal Tuhan rindu datang ke langit. Saya bertanya, ada acara apa? Panglima Langit dan Bumi merespon, katanya dia ingin berjalan-jalan saja di langit. Kemudian minta untuk saya temani. Saya menyampaikan, lah terus sekarang di mana Tuhan rindu? Jawab Panglima Langit dan Bumi, dia sedang berada di tempat kami, kantor Panglima Langit dan Bumi. Dia berhenti di sana dan ingin beristirahat di sana. Kemudian saya ada panggilan ke bumi untuk membuka cabang konsep. Ayo kita berangkat. Berarti ketika Panglima Langit ini ada panggilan untuk membaca, jadi meninggalkan Marindu di kantornya. Kantor siapa? Panglima Langit dan Bumi. Kembali ke kronologi, Panglima Langit dan Bumi sudah bersama teman saya. Teman saya menyatu dengan Panglima Langit dan Bumi dan berangkat menuju Bone. Bone itu siapa? Kerangka Raga. Dewi Saraswati nampak masih di ayunan. Iki menyatu tapi Saraswati masih ada di ayunan dan tidak mengikuti kami. Rondo Ita itu ya?
nampak masih di ayunan dan tidak mengikuti kami. Berarti tetap di ayunan dia. Dia hanya berdiri di ayunan tersebut, berdiri sekarang. Tidak lama kemudian, ternyata Dewi Saraswati menyusul dengan menggunakan sepeda gunung. Tadi nggak diceritakan ada sepeda gunung. Tiba-tiba itu. Memang nggak ada. Oh, pas waktu dipakai sama Dewi Saraswati, tiba-tiba kelihatan. Kayak sepeda gunungmu itu. Enggak. Oh, sepedamu sepeda apa itu? Sepeda gunung juga kan ya, tapi nggak sama. Oh. Dewi Saraswati, nah, kayak begini ini kan saya mengcrosskan dengan yang mengalami. Ya, mengcrosskan. Kan saya nggak ikut ngalami, jadi saya crosskan dengan yang mengalami. Dewi Saraswati menawarkan kepada Panglima Langit dan Bumi untuk naik di belakang dan Dewi Saraswati yang memboncengnya. Kemudian kita sampai di hadapan Bone. Sambil ngikuti cerita ini, kayaknya asik. Kayaknya kamu kayak saya baca begini ini kayak ngikuti cerita. Tapi ketika saya ngomong begini, kayaknya ceritanya di pause. Jadi kamu juga bayangkan juga kayak di pause. Lah kayak seperti ini, ajak semua atau aktifkan semua cangkruan. Mereka juga kepingin tahu ceritanya juga, kepingin tahu isi bukunya itu apa. Mumpung ini masih di kronologi, biar yang di cangkruan itu pinter-pinter, jangan nakalan. Sing pinter rogo tok, yo nek pinter rogo memahami gak paham. Ya, lebih baik aktifkan cangkruan itu. Ketika kamu selama pembacaan mengaktifkan cangkruan itu, sama aja kamu termasuk orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengaktifkan seluruh raga reinkarnasi di seluruh alam untuk ikut serta di inaugurasi akhir zaman. Makanya kalau kamu mengaktifkan termasuk orang-orang yang membawa power besar untuk teraktifkan mereka semuanya. Bahkan teraktifkan juga mereka bisa terhubung dengan Tuhan. Sehingga untuk memahami ajaran Tuhan di akhir zaman itu mudah connect. Nah, dahului dengan dirimu supaya mengkonekkan mereka. Seperti itu. Kita teruskan. Kemudian kita sampai di hadapan Bone. Kita itu siapa? Saraswati, PLB, dan ada teman saya yang lagi melakukan perjalanan rohani. Secara raga, Bone sedang tidur. Memang Bone itu orangnya suka tidur. Namun ada sosok yang sedang duduk dan merokok. Lah, begitu. Itu ada di atasnya atau di sebelahnya? Di raganya. Oh, di dalamnya. Oh, raganya itu tertidur ketika kamu dan yang lainnya lihat itu ada satu sosok. Sosoknya lebih kecil atau sama? Sama. Mas, bayangkan sendiri. Iya, ada yang tidur, ada sosok yang sedang duduk dan merokok. Sosok tok ya ora beberapa sosok.
satu sosok, ada sosok yang sedang duduk dan merokok. Rokoknya Surya juga. Endorse iki. Apa rokoknya Surya juga? Oh, gak lihat. Kalau rokoknya tiba-tiba habis, berarti ada sosok itu yang merokok itu ya. Tiba-tiba bangun, loh mana rokoknya? Udah habis dibikin ada sosok yang di dalamnya yang merokok. Dewi Saraswati tanpa sungkan-sungkan langsung duduk di samping petugas tersebut. Dan Dewi Saraswati juga mengambil rokoknya. Oh, wedok rokokan. Sedangkan Panglima Langit dan Bumi duduk di hadapan sosok tersebut. Gak rokokan paling ya. Dewi Saraswati sudah mengambil rokoknya. Melok rokokan juga. Iku mengambil rokoknya itu yang sedang dirokok atau ada rokok yang gemeletak mengambil rokok begitu? Mengambil rokok tapi bukan rokoknya orang itu. Oh, mengambil rokok sanguni dhewe. Berarti gak cukup nang kamar itu? Gak, ya oke. Tapi barusan datang. Aman. Tapi barusan datang satu slop. Barusan datang. Engko nek dibuka tiba-tiba kalong papat. Enggak, nanti datang lagi, gak apa-apa. Salam persatuan. Sepertinya tidak asing dengan sosok yang ada di hadapan kami ini. Kami rencananya akan membuka cabang konsep petugas akhir zaman. Apa yang di hadapan kami ini adalah sosok petugas akhir zaman tersebut. Cabang konsep menjawab, memang saya sering bertemu dengan kalian. Saya tahu bahwa kalian akan kemari dan membuka konsep cabang tersebut. Saya adalah sosok yang kalian cari. Buka saja tentang diri saya. Saya akan tunjukkan jalannya. Kayaknya sosok petugas akhir zaman ini kayaknya welcome banget dengan mereka yang mau datang ya. Yang datang itu welcome. Mau buka silakan aja. Kami diantarkan masuk ke dalam tubuh Bone. Berarti percakapan dengan sosok yang petugas akhir zaman itu yang duduk tadi baru setelah itu diantarkan ke tubuh Bone yang sedang tidur. Tepatnya di bagian punggung atas sebelah kanan. Punggung atas sebelah kanan. Sini ya. Oh. Masuknya di situ. Oh. Di sana ada sebuah lubang. Ketika masuk di sana yang terlihat oleh kami adalah sebuah sumur dan seekor macan putih yang besar. Selain itu ada seekor burung besar. Tidak tahu burung apa namanya. Ternyata suasana di lokasi ini adalah hutan yang sangat sepi. Seperti tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan. Petugas akhir zaman tersebut mengajak kami duduk di atas sebuah batu yang berada di sebelah
burung besar tadi. Dewi Saraswati mulai beraksi bagaimana dia akan mencari informasi tentang cabang konsep ini. Dewi Saraswati mulai mendekat kepada petugas akhir zaman. Tiba-tiba datang banyak sekali satwa hutan di belakang kami bermunculan. Datang seorang malaikat dari arah belakang kami yang membawa sebuah botol kaca. Botol kaca lumayan besar berwarna bening. Piye botol itu? Botol kaca. Kok begitu. Wes gak ro pokok iku. Oh, iku ya. Kayak itu. Gak disoting ya. Iya. Paling botol kaca gitu aja kok dibahas. Yes, tak bayangno dewi-dewi. Lumayan besar berwarna bening. Di dalamnya terdapat buku berwarna biru. Botol di dalamnya ada buku berwarna biru. Yang membawa siapa itu? Malaikat. Malaikat tersebut memberikan botol tersebut kepada petugas akhir zaman. Dikeluarkan oleh petugas akhir zaman tersebut seperti ditarik menggunakan energi dari tangannya. Jadi botol itu gitu ya, ditarik begini, menggunakan energi dari tangan. Mulutnya botol itu lebar atau sempit? Kecil. Oh, ditarik iso dadi cilik. Wong jin aja bisa ditaruh di botol ya, langsung keluar kayak asap bisa ya. Apa meneh Panglima Langit dan Bumi. Kemudian diberikanlah kepada Panglima Langit dan Bumi. Panglima Langit dan Bumi tersenyum, mengelus-elus bukunya, dan mulai membuka bukunya. Cover berwarna biru dibuka. Keterangan gambar. Terdapat gambar petugas akhir zaman tersebut dikelilingi oleh hewan, tumbuhan, awan, entah gambar seperti jin atau iblis. Di bawahnya dia berdiri di atas batu-batuan kecil yang juga terdapat gambar aliran airnya. Halaman selanjutnya. Kok halaman selanjutnya? Ini tulisannya ya. Oh, gambar itu sudah masuk buku. Ya betul. Jadi gambar di halaman awal itu ada gambar itu ya. Baru ada halaman selanjutnya. Kalau ini halaman selanjutnya ya, bukan saklar selanjutnya ya. Oh, beda-beda saklar dengan yang. Kalau ini karena buku. Karena kalau kemarin saklar itu satu sosok berubah ya. Langsung berubah, kalau ganti alinea atau satu buku itu selesai, tombol lagi saklarnya, keluar tulisan lagi. Begitu aneh-aneh juga pengalaman teman saya untuk mendapatkan sebuah tulisan yang ada di pengalaman rohaninya. Aneh-aneh saja. Dulu ada air di dalam kendi, disiramkan ke tanah, keluar tulisan macam-macam. Ada tulisannya itu terbang, akhirnya menjadi satu tulisan. Huruf-huruf yang terbang. Itulah pengalaman rohani seseorang, nggak bisa dipatenkan. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, siapapun yang mengalami pengalaman rohani, jangan pernah mematenkan orang harus seperti dirinya, jangan. Nah, ternyata teman saya
untuk mendapatkan sebuah tulisan macam-macam. Nggak harus di perpustakaan langit, nggak harus. Tapi di tempat tertentu tulisannya tidak mesti harus sebuah buku. Apalagi buku itu di dalam botol. Nah, kalau buku itu di dalam botol, buku ini nggak akan bisa dibuka tanpa seizin petugas akhir zaman. Petugas akhir zaman juga nggak akan bisa membaca kalau tidak nyuruh malaikat tersebut untuk nariknya. Oh, begitu. Ternyata kan agak lumayan sedikit rumit. Karena mungkin teman saya ini sudah kenal dengan kerangka raga, maka dipersilakan aja ketika ingin mengetahui apa-apa yang ada di kerangka raga tersebut. Itu. Halaman selanjutnya. Setelah gambar ada baru ada tulisan. Semua yang telah diturunkan di akhir zaman menyatu dari segala unsur manapun, dari jenis apapun, dengan latar belakang apapun, semua yang diturunkan di akhir zaman dan menyadari mereka telah berada pada masa akhir zaman. Kemudian mereka akan berkumpul pada satu tempat bersama dengan saya. Saya siapa? Iya, petugas akhir zaman. Atau paling tidak saya akan mendatanginya dan menyampaikan kepadanya bahwa seluruh persiapan akhir zaman akan segera dilaksanakan. Kami semua yang telah berkumpul mempunyai sejarah masing-masing. Jadi kami semua ini dari unsur manapun, dari latar belakang apapun, ya latar belakang loron, yo iso jadi petugas akhir zaman. Ya, ada hewan, itu juga petugas akhir zaman. Ada awan, itu juga bisa menjadi petugas akhir zaman. Dari manusia yang Bromo Cora itu juga bisa menjadi petugas akhir zaman, dan itu akan didatangi oleh petugas akhir zaman. Tapi semuanya biasanya ketika didatangi, ayo ikut kami untuk menjadi petugas akhir zaman. Rata-rata siapa saya? Saya kan orang jelek, orang yang tidak beradab, orang yang berdosa. Masa saya direkrut menjadi petugas akhir zaman? Kadang-kadang seperti itu di perasaan masing-masing orang yang tergabung di petugas akhir zaman. Enggak semuanya bisa menerima begitu saja. Makanya kan di akhir zaman ini mungkin ada petugas yang menggait, ya, mencari bakat untuk dijadikan petugas akhir zaman. Mereka dijadikan petugas akhir zaman dari aneka latar belakang. Ada yang suka bohong, ada yang suka merampok, ada yang suka agama, pelajaran agama, ada yang dari dosen, ada yang tukang becak, ada orang yang bambung, ada orang yang di penjara dan sudah bebas maksudnya. Juga direkrut mereka. Rahasianya apa? Mereka direkrut, yang jelas mereka mempunyai bakat untuk menjadi petugas akhir zaman. Ada guru TK dijadikan petugas akhir zaman. Ada yang masih kuliah yang nggak selesai kuliahnya, ya bisa aja direkrut menjadi petugas akhir zaman. Ada dosen yang bayarannya sedikit, ya bisa dijadikan tugas akhir zaman. Ada dosen yang merangkap punya kos-kosan, bisa juga direkrut menjadi petugas akhir zaman. Ada ADE dosen, bisa.
Iya. Iya. Ada yang suka intak-intik, dijadikan petugas akhir zaman, bisa semuanya. Ada yang hidupnya menderita, selalu dikekang oleh pasangannya, bisa dijadikan petugas akhir zaman. Ada yang dipoligami, bisa menjadi petugas akhir zaman. Semua dengan aneka latar belakang. Ada yang suka bujuan, tadi sudah saya bilang ya. Ada yang mendramatisir kehidupannya, itu bisa dijadikan petugas akhir zaman. Ada yang dikekang oleh kedua orang tuanya, itu juga bisa dijadikan petugas akhir zaman. Ada yang tidak perhatian dengan keluarganya, itu juga bisa dijadikan petugas akhir zaman. Gitu. Makanya kalau sudah seperti itu, nggak perlu kamu terpancing dengan aneka ragam karakter teman. Yang jelas, ketahui temanmu itu dari latar belakang yang aneka ragam. Ada yang pecatan dari BNI, dijadikan petugas akhir zaman. Ada yang suka merawani siapapun. Ya, yo lanang yo gelem, wedok yo gelem. Itu bisa dijadikan petugas akhir zaman, digembleng. Makanya jangan pedulikan dirimu latar belakang yang kayak apa. Yang penting sekarang kamu mau menjadi petugas akhir zaman atau tidak. Ada yang takut ketika lulus nanti ngapain? Loh, itu bisa dijadikan petugas akhir zaman loh. Ada yang merasakan keluarganya penuh dengan penderitaan, itu bisa dijadikan petugas akhir zaman. Anaknya yang bapaknya poligami, bisa dijadikan petugas akhir zaman. Bisa. Anak dari perceraian keluarga yang entah apa, broken home, itu bisa dijadikan petugas akhir zaman. Tapi memang ciri-ciri khasnya dia terbuang di komunitasnya. Bojone kaya wong tuane. Oh, kacak umurnya. Oh, bukan bekerja. Oh, terlaporkan tadi. Iya. Sudah, jangan yang terjadi pada dirimu, jangan pernah kamu merasa gelisah. Kita ini dari latar belakang yang berbeda untuk menyatu, untuk membawa umat kembali. Seperti itu. Kalau sudah tahu latar belakang berbeda, jangan ada konflik. Kan ada rekrutan dari yang suka mantani lampu. Direkrut juga bisa menjadi petugas akhir zaman. Bisa. Ada yang bingung dengan dirinya sendiri, bisa juga dijadikan petugas akhir zaman. Sudah terserah siapa. Ada yang cuklean, itu diiso tidak petugas akhir zaman. Akeh, gak nang kene tok. Sing gurung pindah iku akeh, sing wis yang sudah yang sudah di sini itu juga banyak. Udah kok senengane cuklean seran. Memang awakmu sering duwe solasi. Cuklek iku solasine akeh berarti iku. Ada. Ya ada. Gak disolasi dhewe, nyelang solasi ini koncone. Kali aja ada solasi di sini ya. Disolasi ini yang cuklek. Kan ada yang model begitu.
Ada yang cuklek, ya tetep cuklek. Ya, gak gelem diisolasi. Ada yang cuklek begitu. Ada yang takut mati menjadi petugas akhir zaman itu banyak. Ada. Selain saya, ini tulisannya sekarang ini. Tadi itu bagian-bagian ngelantur. Selain saya yang membawa sebuah informasi, mereka yang datang juga telah membawa informasi masing-masing. Selain saya yang membawa sebuah informasi, mereka yang datang juga telah membawa informasi masing-masing. Mengapa mereka harus terantar kepada petugas akhir zaman? Yang telah datang pada petugas akhir zaman adalah petugas yang didatangkan kepada petugas akhir zaman. Ketika kita saling menceritakan informasi masing-masing, ternyata kami saling diberitahu tentang apa yang terjadi pada akhir zaman itu. Tidak hanya saya saja yang mengetahui tentang perjalanan akhir zaman. Namun, alam juga ada yang merasakan tanda-tanda atau informasi demikian. Jadi ada banyak teman-teman yang didatangkan yang seperti saya bilang, seperti itu tadi, ya akan memberikan informasi masing-masing. Kamu dari latar belakang apa? Kayak membentuk itu loh, di film-film tim adventure itu loh. Ada tim adventure akhir zaman. Tapi ini sudah didahului oleh kelompok adventure sana ya, yang menyelamatkan bumi dari serangan-serangan orang atau makhluk yang lain yang datang ke bumi. Kedisian Marvel. Ini baru beritanya. Jadi Marvel juga sudah tahu tentang akhir zaman. Itu tentang, kamu coba di Dark Phoenix. Cuma saya belum lihat kalau yang Dark Phoenix itu. Itu kan baru menyelamatkan dunia dari kehancuran. Ada yang pernah dihancurkan sama Thanos. Wah, itu sekali petik jadi des. Itu mengumpulkan apa? Batu. Iya. Aku kepingin mengurangi populasi penduduk bumi. Harusnya itu menjadi petugas akhir zaman, dikurangi. Ada yang Goku. Ternyata Goku jerone adalah temannya Piccolo. Itu kan mengumpulkan batu-batu juga itu. Untuk meminta permintaan yang terakhir. Seperti itu. Iku senengane Burhan sampai di Udin iki. Goku. Oh, Burhan Udin campur ya. Burhan ya Udin ya. Udin enggak ya? Iku kalau sudah Goku itu sudah habis semua dibaca. Bahkan filmnya, sudah habis semua yang berseri-seri itu. Itu termasuk kan cerita-cerita penyelamat bumi. Bagus, mungkin ada motivasi dari cerita-cerita itu kepingin menyelamatkan bumi juga. Kalau belum pernah dengar cerita-cerita itu, akhirnya kan nggak ada giroh, nggak ada semangat untuk menyelamatkan bumi. Maka penting juga membaca komik fantasi itu. Karena semua kejadian itu berawal dari fantasi seseorang. Dunia menjadi sekarang ini karena efek dari fantasi atau halusinasi. Kita lanjut ke bukunya. Ini yang dibaca sedikit, kakean gacor. Keseharian kami untuk berkumpul adalah menanyakan kabar-kabar apa yang telah mereka dapatkan.
Kemudian mereka bermain-main di alam lagi. Salah satu itu mendapat kabar-kabar. Ada nanti yang datang ke maksi, ke sana, di alam-alam sana, alam maksi. Di sana belajar, akhirnya memberikan kabar, di sini kumpul di petugas akhir zaman. Kita bahas-bahas. Ada yang ini mendapat kabar, buka warung. Kan itu juga kabar, ada apa di sana. Itu cerita. Walaupun dengan termasuk satu kegelisahan, itu termasuk kabar. Ada yang ngajar di tempat universitas masing-masing. Setelah itu menceritakan kabar yang di sana, macam-macam. Itu bermain-main di sana itu seperti itu. Ada yang bermain di pembangunan, nanti menceritakan kabar-kabarnya juga. Ayo, kurung tak-tok itu termasuk lagi bermain sambil mendengarkan daring begitu. Wah, akhirnya orang-orang tahu semuanya ini ya. Daring ini ternyata juga nggak semuanya ikut daring. Oh, ikut daring tapi juga tetap bekerja. Itu kan bagus juga. Ada yang daring ya dengan rokokan, ngopi ya, atau sempakan tok. Ada, nggak tahu sopo. Ada yang daring amek gawe behan tok. Mungkin kan nggak, yang penting kan kameranya nggak di. Kok nek wayahe kate ayo on cam kabeh baru krutuk paken nggak kabeh ku mau. Cek nampak alimnya. Kan tahu Mas Doni mengko tangan tok. Nek gambare masalahnya. Gambarnya sekelebat. Kemudian mereka bermain-main di alam lagi. Saat mereka berada di alam, mereka nampak bukan sebagai seorang petugas akhir zaman. Gak nuduno dek seorang petugas akhir zaman. Akan tetapi jika mereka telah kembali kepada kami, mereka meramu apa yang menjadi kebaikan untuk alam. Berarti mencari kabar di alam. Saya juga tidak mengetahui siapa saja yang akan datang bersama dengan saya untuk mencari kabar akhir zaman. Tiba-tiba mereka berkumpul, atau jika tidak, tiba-tiba saya harus menjumpai seseorang yang belum saya kenal atau hanya berupa sebuah kebetulan kami berjumpa. Ternyata mereka juga sosok-sosok yang sedang mempersiapkan akhir zaman juga. Jadi sosok akhir zaman ini kadang-kadang menjumpai ya ke sana. Apakah ini dohir atau tidak? Kemungkinan ada satu kumpulan-kumpulan tertentu yang juga mempersiapkan akhir zaman juga. Kalau kamu lebih meluaskan aneka kelompok, di antara mereka juga semua banyak mempersiapkan akhir zaman. Jadi nggak satu tempat, mungkin di tempat yang lain ada, cuma sampai sosok akhir zaman ini menghubungi mereka, ayo kita kumpul-kumpul bersatu dalam satu visi di akhir zaman ini, satu visi dan misi, begitu. Saya sangat senang setelah mendapatkan banyak kawan dan mereka sama-sama memikirkan tentang bagaimana masa atau zaman ini dapat menjadi baik. Ciri-cirinya sosok petugas akhir zaman itu senang banget mempunyai banyak kawan, bukan orang penyendiri, banyak kawan. Kalau sosok petugas akhir zaman, ada satu bahasa, saya sangat senang setelah mendapatkan banyak kawan dan mereka sama-sama memikirkan tentang bagaimana masa atau zaman ini dapat menjadi baik. Sama-sama memikirkan. Hari-harimu
misalkan dalam kesendirian tetap mikir tentang bagaimana akhir zaman ini menjadi baik. Nah, pas dijak ngomong tentang akhir zaman itu seneng banget, itu tanda-tandanya petugas akhir zaman. Loh, orang ini kok tahu? Asik-asik ini. Wah, ini bisa menjadi kabar baik ini. Ternyata banyak teman-teman saya di sana juga memikirkan bagaimana alam ini menjadi damai, alam ini menjadi sejahtera, dan mereka mempunyai kemampuan yang aneka ragam, dan mereka welcome juga dengan saya. Saya juga sangat antusias kalau ada pembicaraan bagaimana akhir zaman menjadi baik. Gitu, orang ngomong konflik ya. Itu baru petugas akhir zaman. Wes aku gak peduli dijadikan petugas akhir zaman atau tidak. Wes pokoknya melu, karena ada yang model-model begitu. Ada pokoknya melu cerdas, ada pokoknya melu-meluan. Enek lagi rame-rame, ya melok rame ngerameni. Ya. Lagi tenang-tenang, ya tetap ngerameni. Ada model-model begitu. Ada yang ikut, ada orang rame, nggak mau terpancing. Saya akan mengambil banyak pelajaran dari situ. Saya olah keramaian itu menjadi satu program di jamaah akhir zaman ini. Wah, selalu diambil. Oh, ini kekurangan yang bisa merusak alam. Maka saya akan membackup itu semuanya. Ada yang model begitu, nggak ada omongnya. Iku gak enak omong iku perkorane anjing gak iso ngomong ta ndredeg oleh ngomong. Macam-macam. Hal ini menjadi cerita yang menarik dan menjadi kabar yang saya tunggu. Sebab berita-berita itu kadang-kadang berada di luar pemikiran saya. Ya berarti petugas akhir zaman ini enggak semuanya tahu kan pengalaman makhluk-makhluk yang lain. Jadi mungkin ada petugas-petugas akhir zaman yang di luaran sana yang masih belum bergabung, itu sudah di luar ada banyak karakter yang di luar pemikiran seorang petugas akhir zaman itu. Makanya di sini tetap kita terima, kita olah menjadi satu konsep yang baik untuk persiapan akhir zaman. Atau akhir zaman selalu ada update tidak sesuai dengan dirancang yang jadul, bisa lebih variatif, lebih estetik di akhir zaman ini. Wah, ojo di model kitab-kitab usang. Harusnya kitab-kitab usang itu diolah menjadi sesuatu yang tidak usang. Tapi ini ya kitab lama diolah menjadi asing. Asing menurut pemahaman Tuhan. Ya, usang kalau bisa menjadi diusung boleh. Usang tergantung orangnya. Orangnya itu orang suka bernostalgia atau orang yang selalu ingin bahwa dunia ini harus berkembang. Ya itu. Kalau suka bernostalgia gimana bisa maju? Ya. Oh, anak darah muda pas. Halaman selanjutnya. Siapakah saya? Jadi, baiklah. Saya akan memperkenalkan sekilas tentang diri saya. Saya siapa ini? Petugas akhir zaman. Bisa jadi kawan-kawan petugas akhir zaman yang lebih tahu tentang saya. Bisa jadi kawan-kawan
petugas akhir zaman yang lebih tahu tentang saya. Termasuk Saraswati ini juga masuk ke petugas akhir zaman juga, cuma di sisi rohani. Ada bagian diri kalian di dalamnya itu juga petugas akhir zaman. Raga reinkarnasi itu petugas akhir zaman. Dan banyak tumer-tumer, wes, kok nggak paham nggak apa-apa, tapi teman saya paham. Saya yakin paham kok tentang tumer ya. Apa tumer itu? Tim urusan misi rohani, misi ilahi ya, rohani. Itu tumir, ada dari segala unsur. Kalau dulu saya nggak mau bersahabat dengan jin, toyol, setan, iblis, babi ngepet, dan begitu dulu. Saya pikir-pikir mereka kan juga makhluk juga. Padahal kita disuruh menyayangi semuanya. Wah, sudah banyak kesalahan di masa lalu. Harusnya mereka bisa menjadi petugas-petugas akhir zaman. Kan di seluruh unsur ciptaan itu semua bisa menjadi petugas akhir zaman. Miris, masa iblis menjadi petugas akhir zaman juga? Diumumkan miris. Ternyata iblis itu makhluk juga, bangsa iblis. Bangsa setan makhluk juga. Makanya ayo kita mikir di akhir zaman. Bagaimana akhir zaman itu menjadi baik. Ya mungkin setan-setan yang lagi rehat menjadi tugas utamanya. Karena sudah gak perlu digoda, orang sudah banyak yang kesetanan. Makanya kan akhirnya setan gak duwe lahan untuk menggoda, karena manusia sudah banyak kesetanan. Wes tak melo jamaah akhir zaman. Itu gak usah saya goda, sudah ada banyak goda-godaan dan permanen. Sekolah, godaan itu. Bayar sekolah, godaan. Listrik, godaan. Sudah ada setan-setan permanen. Ya, ada setan-setan permanen. Jadi setannya akhirnya nggak punya kerjaan. Akhirnya ketika ada berita tentang jamaah akhir zaman, dia ingin bergabung, membenahi sistem-sistem yang sudah banyak kena sistem setan. Itu dengan ekonomi aja sudah banyak yang tergoda. Wes nggak perlu goda, akhirnya banyak yang rehat. Baru kalau tahu kabar, ada jamaah akhir zaman, dibuka lowongan di akhir zaman semua makhluk-makhluk Tuhan untuk bergabung dalam misi inaugurasi akhir zaman tanpa syarat, tanpa ritual apapun. Wah, seneng mestinya yo. Sampai untune metu ya. Iku kok kira-kira ngono mau. Jaro Din. Nek adewe kan ancene untune sama metu barang ini. Oh, itu. Ya, ketara. Nek saya itu giginya sudah dihabisin. Makanya pakai gigi petinju. Cuma enggak saya kasih merah putih ini. Kalau merah putih bagus paling ini. Merah sini putih. Itu sampai gigi aja merah putih, jantung sampai merah putih. Bahwa kita memang cinta dengan negeri yang menunjukkan keberanian dan kesucian. Wah, itu sampai untune aja merah putih. Larang nggak pesan yang Indonesia? Jadi ngomong kok gigi ini kok merah putih gitu. Bisa jadi kawan-kawan petugas akhir zaman yang lebih tahu tentang saya. Saya terkadang menjadi sosok yang tidak peduli dengan siapakah saya. Jadi sosok akhir zaman ini, ya, sosok petugas akhir zaman ini sering tidak mempedulikan tentang status dirinya. Nah, kalau bisa nanti petugas akhir zaman itu tidak mempedulikan status dirinya, tapi dia bekerja sesuai dengan
koridornya. Dan dia nggak merasa menjadi petugas akhir zaman. Itu yang dilakukan dengan kesenangan. Ada orang yang tentang cinta alam, ingin membenahi alammu, seneng aja. Dan dia sendiri nggak merasa menjadi petugas akhir zaman. Saya lebih banyak peduli tentang siapakah kalian. Jadi sosok ini nggak peduli dengan dirinya, tapi sosok ini lebih peduli tentang siapakah kalian. Kalian anaknya kiai ya? Kalian anaknya penjambret ya? Kalian anak, dibimbingnya semuanya tanpa ada perbedaan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Semua nggak ada perbedaan. Mungkin si sosok petugas akhir zaman ini seperti itu. Dia tidak pernah mempedulikan dirinya. Bagaimana kamu juga akan menjadi petugas akhir zaman? Apakah kamu dari background dengan aneka ragam? Kamu siap untuk menjadi petugas akhir zaman, akan dibimbingnya tanpa pandang ketiak. Ada ketiak yang ada bulunya, ya. Ada yang tidak, ada yang sering dicukur, sudah nggak ada bedanya. Ketiakmu basin utawa enggak, ya. Nggak ada perbedaannya. Ketiakmu mulus, kisut, nggak ada bedanya. Tetap akan dibimbingnya. Soalnya sosok ini nggak selalu melihat ketiakmu. Misalnya ketiakmu selalu kamu tutup. Ya ada sih ketahuan. Nek kukur-kukur. Oh, ketiake. Iku kukur-kukur dudune ketiake resik tangga iku. Ternyata sosok ini sangat peduli dengan kalian. Begitu saudaraku. Menurut keterangan yang selama ini saya terima, ini perlu dibahas ya. Menurut keterangan yang selama ini saya terima, jadi untuk mempelajari sosok ini lucu ini. Menurut keterangan yang selama ini saya terima, saya adalah sosok yang diturunkan di penghujung zaman. Berarti ini dia nggak sadar juga. Menurut keterangan yang dia terima, saya adalah sosok yang diturunkan di penghujung zaman. Awalnya saya tidak tahu jika terdapat yang bernama penghujung zaman. Saya kira zaman ya tinggal berlangsung saja. Saya bukan berasal dari petugas Tuhan. Saya konon katanya didatangkan berupa sebuah energi yang diambil dari penghujung zaman tersebut. Apik bahasanya. Saya konon katanya didatangkan berupa sebuah energi yang diambil dari penghujung zaman tersebut. Ada semacam sampel energi yang kemudian diperbarui dan dibentuk. Energi tersebut berwujud menjadi saya. Konon ceritanya. Berarti sosok akhir zaman ini, ya, ini ternyata diambil dari energi penghujung zaman. Jika mengenal tentang energi di akhir zaman, bisa jadi saya dapat menjelaskan sedikit tentang seperti apakah energi akhir zaman. DE katanya menjelaskan energi akhir zaman. Tapi sedikit. Enggak banyak. Sedikit tentang seperti apakah energi akhir zaman. Kok gak akeh ya? Nah, itu nanti bisa diundang di cangkruan, boleh. Halaman selanjutnya.
halaman selanjutnya. Energi akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Sampai segitu aja ya, nggak diteruskan besok aja. Ini biarkan orang, ya mudah-mudahan tidak penasaran. Mudah-mudahan tidak penasaran. Kayak apa energi akhir zaman itu. Dan pembahasan ini kita baca lagi pada konten berikutnya. Ya, semoga apa yang sudah kita bahas hari ini, bahwa di sosok kerangka raga itu ternyata ada konsep Tuhan tentang petugas akhir zaman. Apakah ini sudah benar akhir zaman? Kalau dirasa-rasakan, ini memang sudah benar akhir zaman. Kalau sudah akhir zaman, harusnya semuanya mempersiapkan dirinya untuk bekerja di akhir zaman menjadi petugas akhir zaman. Semoga ini menjadi renungan kita semuanya. Apakah benar berita ini? Silakan kalian terhubung kepada hati kalian yang sampai kepada Tuhan kalian. Mungkin kalian akan mendapatkan penjelasan. Mudah-mudahan Tuhan kalian tahu juga tentang akhir zaman. Salam damai, salam bahagia selalu.